Syekh menjelaskan kepada kita, seharusnya seseorang itu ketika menafsirkan ayat Allah Jalla wa'ala itu ada metodenya. Dan kita haruslah menafsirkan seperti itu. Yang pertama kan dalam metode untuk menafsirkan Al-Quran tersebut, ayat dengan ayat. Artinya ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain. Jika sekiranya kita tidak mendapatkan ayat ini ditafsirkan oleh ayat yang lain, maka ayat tersebut ditafsirkan oleh hadis Nabi SAW yang sahih. Ya, jika sekiranya tidak didapatkan juga ayat ditafsirkan oleh hadis Nabi SAW, baru cara yang ketiga, yaitu ayat ditafsirkan oleh para sahabat ridwanullah ajmain. Kenapa para sahabat? Karena mereka itu adalah murid langsung Nabi kita Muhammad SAW. Ya, agama itu langsung diterima oleh mereka dari Nabi kita Muhammad SAW. Maka sepantasnya lah kita tersebut mengambil apa yang dinasihatkan oleh para sahabat ridwanullah ajmain, termasuk juga kita meyakini apa yang disampaikan oleh para sahabat ridwanullah ajmain adalah kebenaran, karena mereka itu langsung mendengar dari Nabi kita Muhammad SAW. Nah, jika sekiranya kita tersebut tidak mendapatkan ayat ditafsirkan oleh hadis Nabi SAW, maka kita menggunakan metode yang ketiga, yaitu menafsirkan ayat dengan tafsirnya para sahabat ridwanullah ajmain. Kalau sekiranya tidak didapatkan juga, maka kita menafsirkan ayat dengan tafsiran para tabi'in. Para tabi'in itu adalah orang yang sejaman dengan para sahabat ridwanullah ajmain, yang dia tersebut menyatakan iman dan Islam sampai meninggal dunia. Ya, cara yang keempat ini, ya, tafsiran dari tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Cara yang kelima baru menafsirkan ayat dengan menggunakan, ya, lughah atau istilahnya itu apa? Menafsirkan ayat dengan sudut pandang bahasa Arab. Ya, istilahnya itu menggunakan linguistik Arab, ya. Artinya dari sudut pandang bahasa Arab. Nah, kebanyakan ahlul bid'ah itu atau orang-orang yang sesat lagi menyesatkan, kadang dibalik. Dia lebih suka menggunakan penafsiran ayat itu dalam sudut pandang bahasa. Jadi dilihat dulu dari sudut pandang bahasa, baru mereka itu menjelaskan sebagai tambahan atau sebagai pendukung dengan ayat, dengan hadis, dan seterusnya. Dan itu tentu kesalahan. Nah, 5 tahapan ini harus sesuai dengan urutannya. Tafsiran ayat bil ayat, ya, menafsirkan ayat dengan ayat Al-Quran lagi. Kemudian tafsiran ayat, ya, dengan hadis Nabi SAW. Jika kita tidak mendapatkan tafsiran ayat dengan Al-Quran, dengan ayat Al-Quran, yaitu dengan hadis Nabi SAW. Itu metode yang kedua. Metode yang ketiga, jika kita tidak mendapatkan tafsiran ayat dengan hadis Nabi SAW, maka kita mentafsirkan ayat tersebut dengan tafsiran para sahabat ridwanullah ajmain. Tidak mendapatkan juga tafsiran dari sahabat, baru metode yang keempat, menafsirkan ayat dengan tafsiran para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, baru yang terakhir, yang kelima, dari sudut pandang bahasa Arab. Wallahu a'lam.